Kabar terbaru datang dari aktris sekaligus selebritas tanah air, Erika Tarlina, terkait perseteruannya dengan DJ Panda. Setelah sebelumnya menempuh jalur hukum atas dugaan kasus pengancaman, bintang film Pabrik Gue itu akhirnya memutuskan untuk menarik kembali laporan yang sempat dilayangkannya ke Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian pun membenarkan bahwa proses administrasi pencabutan laporan tersebut saat ini masih berjalan. Keputusan ini diambil setelah kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Surat permohonan pencabutan laporan diketahui telah diserahkan oleh pihak Erika Tarlina sejak pekan lalu. Adapun alasan utama di balik langkah tersebut adalah adanya iktikat baik dari masing-masing pihak untuk duduk bersama, berkomunikasi secara terbuka, dan mengakhiri konflik tanpa harus berlanjut ke ranah hukum. Kalian nggak usah nungguin di Polda Metro Jaya lagi, ya masih belum perlu. Kita akan ketemu di luar supaya nggak capek ya, Bu ya. Kita adakan di luar. Kita sudah siapkan dokumen-dokumen yang diminta, ya. Termasuk salah satunya yang sudah disebutkan juga oleh pengacaranya Erika dari pelapor adalah permintaan maaf, ya, yang tulus dari dalam hati. Lalu kedua, kita bahas mengenai ganti rugi imaterial, di mana meskipun posisinya kita yang sebagai terlapor, kita juga kena cancel, kita juga rugi ya, tapi kan dari pihak pelapor juga menderita kerugian dengan mencuatnya kasus ini. Jadi dua belah pihak punya hak untuk mengajukan damai. Pihak pelapor juga mau damai kok. Kalau dia nggak mau damai, ngapain datang ke RJ? Ngapain ngokein RJ yang menerima permohonan RJ kita? Ngapain beliau datang dan ngapain mengirim pengacara, bahkan sampai berinisiatif untuk mengadakan pertemuan di luar kepolisian. Jadi aman untuk saya asumsikan ya, it's safe to assume that both parties want to settle this amicably, atau kedua belah pihak ini mau menyelesaikan masalah ini dengan damai. Kita netral aja dulu, kita hadapi dengan kepala dingin. Setelah ini selesai, pasti ya sudah jadi bagian dari isi perjanjian perdamaian bahwa kita akan klarifikasi ke publik dengan satu suara. Ya, supaya masalah yang sifatnya pribadi ini tidak perlu diperpanjang lagi dan para pihak bisa melanjutkan hidupnya masing-masing dengan damai. Kalau saya lihat dari kacamata positif, itu dari pihak pelapor ada niatan untuk merumuskan suatu perjanjian perdamaian yang memuaskan rasa keadilan bagi pelapor itu sendiri. Cuman mengenai siapa yang bakal hadir, apakah cukup dari pihak kuasa hukum saja ataukah prinsipal juga perlu hadir, itu yang masih up for discussion. Kita masih membahas, dari sekarang bolanya di kami ya untuk mengirimkan proposal-proposal yang diminta oleh pihak pengacara dari pelapor. Sebelum surat pencabutan laporan resmi dilayangkan, keduanya dikabarkan telah lebih dulu menggelar pertemuan untuk membahas jalan tengah atas konflik yang sempat memanas. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi kedua belah pihak guna mencari solusi terbaik tanpa harus memperpanjang persoalan. DJ Panda sendiri bahkan sempat muncul ke hadapan publik untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Erika Tarlina. Dalam pernyataannya, DJ Panda mengakui kesalahan atas tindakannya yang telah menyebarkan informasi sensitif ke dalam sebuah grup WhatsApp. Ia menyadari bahwa perbuatan tersebut menimbulkan dampak besar dan telah merugikan serta mencoreng privasi Erika Tarlina, sehingga berujung pada polemik yang kini akhirnya disepakati untuk diselesaikan secara damai. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Tarlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya.
Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Kami menyambut adanya sebuah konferensi pers tersebut merupakan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya adalah satu, terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kehilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Kami selaku kuasa hukum menilainya dalam hal ini DJP telah mengakui adanya bentuk kehilafan atas perbuatannya melakukan sebuah penguploadan terkait data pribadi milik klien kami, sehingga atas data tersebut mengimplikasikan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh klien kami, sehingga di situ kami menganggap bahwa perbuatan tersebut telah diduga adanya dugaan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang dilaporkan oleh klien kami. Menyambut baik iktikat DJ Panda yang telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui konferensi pers, Muhammad Faisal selaku kuasa hukum Erika Karlina menegaskan bahwa pihaknya sejak awal tidak menutup kemungkinan terjadinya perdamaian. Ia menyebut, peluang pencabutan laporan tetap terbuka selama terdapat kesepakatan yang dapat diterima dan tidak merugikan kliennya. Faisal juga menekankan bahwa pengakuan kesalahan yang disampaikan DJ Panda merupakan hal yang memang diharapkan oleh Erika Karlina sejak awal. Menurutnya, sikap terbuka dan bertanggung jawab tersebut menjadi langkah awal yang positif dalam meredakan ketegangan, serta membuka ruang penyelesaian masalah secara baik-baik. Namun fokusnya di sini bukan berbicara tentang konteks pasal maupun literatur pasal-pasal yang kaitan dengan tindak pidana tersebut. Di sini kami menilainya adanya permintaan tersebut merupakan satu instrumen yang menjadi cikal bakal mungkin dapat tidaknya klien kami untuk melaksanakan perdamaian dengan terlapor dan atau juga mencabut laporannya. Ada timbul beberapa pertanyaan, apakah dari hasil restorasi nanti bisa menyebabkan atau berkenan klien kami mencabut laporannya atau seperti apa, nanti akan kami konfirmasi ke klien kami. Tapi fokusnya di sini per hari ini kami ingin meluruskan kepada media, fokusnya bukan karena Erika ingin hanya yang bersangkutan meminta maaf, akan tetapi substansinya yang menjadi esensial adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan pun juga mengakui perbuatannya di hadapan media, sehingga atas perbuatan tersebut dapat tindaknya ditimbang apakah telah memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi klien kami. Di situ tolak ukurnya. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor.